Gaara adalah sinodi dari Sunagakure. Sukaku disegel ke dalam tubuhnya pada hari ia dilahirkan, prosedur yang menyebabkan kematian ibunya. Dianggap sebagai monster oleh desa dan dengan tidak ada yang mencintainya, Gaara menjadi benci pada dunia dan mulai hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dengan mendapatkan gelar Gaara Seng Pasir Terjun. Kekuatan dari kecintaan dirinya sendiri kemudian dikalahkan oleh Naruto Uzumaki yang berdedikasi teguh untuk teman-temannya. Dari saat itu, Gaara mulai meniru metode Naruto dan mengubah pendapat Sunagakure tentang dirinya. Dia akhirnya menjadi desa Kazekage kelima, Godeme Kazekage, secara harfiah berarti bayangan angin kelima, posisi yang dipertahankan bahkan setelah Sukaku dikeluarkan dari tubuhnya oleh Akatsuki. Gaara dilahirkan yang paling termuda, dan memiliki dua saudara yakni Kankuro dan Temari. Sebelum kelahirannya ayahnya yang sebagai Kazekage menyuruh nenek Chio agar menyegel Sukaku ke dalam dirinya dengan harapan bahwa Gaara akan menjadi senjata pamungkas untuk Sunagakure karena ia adalah satu-satunya dari 3 anak Kazekage yang kompatibel dengan monster itu. Dia yang terlahir prematur yang menjadi luar biasa kecil dan lemah. Sebelum Karura meninggal, dia sangat bangga dengan anaknya tersebut dan bersumpah ingin selalu melindunginya. Sementara ayahnya yang sebagai Kazekage mengajarkan ninjutsu dan kemudian pelatihan diteruskan oleh Yasumaru sebagai pamannya. Sebagai seorang anak, Gaara melakukan banyak upaya untuk terhubung dengan orang-orang Sunagakure, semuanya takut padanya karena hubungannya dengan kehendak pasir, Sukaku. Melihat dia hanya sebagai rakasa, yang tampaknya untuk waktu Yasumaru adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama sekali tentang Gaara. Ketika Gaara tidak sengaja menyakiti orang lain karena kemampuan alam bawah sadar yang diberikan kepadanya oleh monster itu, Yasumaru sendiri mengerti bahwa Gaara tidak dimaksudkan untuk menyakiti siapapun. Dewan Sunagakure, bagaimanapun, menganggap serangan Gaara sebagai ancaman serius ke desa. Kecewa pada peristiwa tersebut, ayah Gaara memutuskan untuk menguji anaknya dengan menyuruh Yasumaru menyerang Gaara baik secara fisik dan psikologis dalam upaya untuk melihat apakah Gaara bisa mendapatkan kontrol atas Sukaku. Yasumaru mengungkapkan kepada Gaara bahwa ibunya tidak pernah mencintainya, dan mencoba untuk membunuhnya, yang membuat dia terluka parah oleh Gaara sebelum sang anak menyadari siapa yang telah menyerang. Meskipun Gaara awalnya mencoba untuk mempertimbangkan serangan Yasumaru yang diperintahkan oleh ayahnya, Yasumaru berbohong kepadanya dan mengatakan ia telah rela menerima misi untuk membunuh Gaara. Dia juga mengungkapkan bahwa ia tidak pernah benar-benar mencintai Gaara, dan mengatakan bahwa membunuh dia akan membalas kematian saudaranya, yang menamainya Gaara dengan frase pembunuh pecinta diri sendiri sebagai tanda intensnya kebencian untuk Suna daripada cintanya Gaara. Dalam upaya terakhir untuk membunuh Gaara, Yasumaru meledakkan sejumlah kertas peledak menutupi tubuhnya, meminta keponakannya untuk mati. Menggunakan pasirnya, Gaara berhasil bertahan dari ledakan itu, namun ia kehilangan satu-satunya orang yang telah dia pikir merawatnya, tidak mengetahui kebenaran di balik tindakan Yasumaru. Gaara kemudian menggunakan pasir untuk menuliskan kanji untuk cinta ke sisi kiri dahinya. Kewalahan, Gaara kehilangan kendali dan berubah menjadi Sukaku, dan mengamuk di sekitar desa sebelum ayahnya berhasil menghentikannya menggunakan pasir emasnya. Setelah pengalaman traumatis kehilangan pamannya dan diberitahu tidak ada yang pernah mencintainya, Gaara menjadi orang penyendiri dan kejam yang obsesif membunuh orang dalam upaya untuk membuktikan keberadaan sendiri, dan untuk mendapatkan pengakuan dari desa. Dia menyerah terhadap dan semua keinginan untuk persahabatan. Melihat bahwa Gaara tidak mampu mengatasi hilangnya kasih sayang ibunya, Kazekage menganggap dia gagal dan mengatur beberapa upaya pembunuhan pada anaknya, yang hanya membuat Gaara membenci ayahnya juga. Dalam beberapa waktu kemudian, ideologi baru Gaara memungkinkan kontrol yang lebih baik atas Sukaku. Menghargai,
ayahnya membatalkan semua perintah pembunuhan, dan menghidupkan kembali gagasan suatu hari nanti menggunakan Gaara sebagai senjata pamungkas untuk desa. Kepribadian Gaara pernah menjadi anak baik, yang meskipun orang mereka takut kepadanya, berusaha keras untuk bersikap ramah terhadap orang lain. Tindakan pamannya memutar balik kepribadiannya. Disesatkan untuk percaya tidak ada yang merawatnya, Gaara menggunakan pasir untuk membuat kanji di dahinya dengan cinta, sebagai simbol resolusi untuk menjadi iblis pecinta diri sendiri, dan untuk hidup sebagai nama pemberian ibunya. Gaara menjadi emosional dan anehnya diam, karena ia dimakan kebencian terhadap orang kecuali dirinya sendiri dan ibu, yang pafahal suara Sukaku di kepalanya. Dia belajar untuk mendapatkan kesenangan dan alasan untuk hidup dengan pemusnahan banyak pembunuh yang dikirim untuk membunuhnya, dan dengan lebih luas, siapapun yang menjadi ancaman bagi keberadaannya. Hal ini diperparah dengan permintaan sesekali Sukaku terhadap darah untuk memenuhi haus darah sang iblis, sehingga Gaara menjadi kejam dan sosiopat, yang ditunjukkan ketika ia membunuh Bayu dan Midare, meskipun mereka minta ampun. Selain itu, Gaara menderita susah tidur sebagai akibat dari Sukaku dalam tubuhnya. Gangguan tersebut membuat takut pada Gaara, jika ia tertidur, iblis dalam dirinya akan menggerogoti jiwanya. Ketidakstabilan dan keinginan untuk membunuh Gaara akan meningkat sebagai hasilnya. Kebencian Gaara terhadap Kazekage karena upaya pembunuhan sang ayah, tetapi sifat anti orang itu bahkan meluas ke saudara-saudaranya, yang ia tidak pernah melihat mereka terkait dengan dia, meskipun mereka tidak pernah menyakiti hatinya secara langsung. Dia sepenuhnya bersedia untuk membunuh mereka jika ia memandang bahwa situasi memungkinkan untuk itu. Selain itu, karena pasir pelindung aktif setiap saat Gaara dekat dengan cedera, ia tidak pernah melihat darahnya sendiri sampai Sasuke Uchiha menusuk perisai pasir dan melukainya. Gaara memiliki gangguan mental yang berat sebagai hasilnya. Masa kecil Gaara adalah sejajar dengan Naruto Uzumaki dalam banyak hal. Keduanya tak tertahankan akan kesepian dan merindukan untuk disukai, dicintai dan diakui sebagai individu sebagai hasil dari menjadi jin ceriki. Mereka manusia, bukan iblis yang mereka dipaksa mengandungnya, dan didorong untuk memisahkan keadaan dari depresi dan putus asa. Sementara Naruto akibatnya mengembangkan kesalahpahaman bahwa lelucon dan kerusakan akan membawanya dalam perhatian yang diinginkannya, Gaara sampai pada kesimpulan bahwa ia bisa mempertahankan dan mengkonfirmasi keberadaan sendiri dengan membunuh setiap orang dan semua yang menantang itu, mengamankan bentuk ekstrim dari eksistensialisme sebagai sifat kuncinya. Dengan tidak adanya pengakuan dari luar, Gaara bisa mengimbangi dengan menilai hanya dirinya sendiri dengan mengesampingkan setiap orang lain. Selain itu, sementara Naruto akhirnya telah mendapati Ruka Umino dan tim Kakashi untuk menghiburnya, Gaara tidak pernah repot-repot untuk membuat ikatan emosional, bahkan dengan ayah atau saudara-saudaranya, karena mereka juga benci dan takut Sukaku. Orang yang tumbuh paling dekat dengan mengakui dirinya adalah Yashamaru, tapi ketika Yashamaru diperintahkan untuk menyerahkan dia, dan Gaara berubah menjadi sosiopat yang kesepian. Dengan demikian, Gaara tidak mengerti berjuang untuk apapun kecuali dirinya sendiri sampai konfrontasi dengan Naruto selama ujian Chunin. Setelah kekalahannya di tangan Naruto, Gaara terkejut menemukan bahwa Naruto sangat memahami rasa sakit yang telah dia alami sepanjang hidupnya. Dia bahkan lebih terkejut mengetahui bahwa Naruto tidak pernah kehilangan ambisinya untuk diakui sebagai pribadi, dan telah akhirnya menemukan sahabat yang benar-benar peduli padanya. Menyaksikan resolusi Naruto untuk melindungi teman-temannya menyebabkan Gaara untuk akhirnya mempertanyakan jalan yang ia tentukan untuk dirinya sebagai anak muda. Menyadari bahwa ia telah menyerah terlalu mudah, Gaara memutuskan untuk mengikuti jalur Naruto dilihat sebagai manusia, dan bukan monster berekor dalam dirinya. Selama beberapa tahun ke depan,
tekad Gaara untuk menemukan kebahagiaan menyebabkan dia mengandalkan kekuatan sendiri dan bukan dari Sang Iblis. Gaara akhirnya membentuk persahabatan dekat dengan Naruto, melihat ninja Konoha itu sebagai teman sejati pertama, dan menjadi sangat setia kepada keputusannya, dan melindungi sebagai pendamping. Gaara juga datang untuk melihat pertemuan Naruto sebagai peristiwa terbesar dalam hidupnya dan percaya terhadap harga apapun, bahkan kehidupan menyakitkan Jinchuriki itu adalah pengalaman. Gaara bahkan memaafkan Sukaku untuk masa menyedihkan, mengklaim bahwa itu hanya karena hidup sehingga ia bisa bertemu Naruto. Dalam anime, meskipun jauh lebih lembut dan penuh perhatian dari dia dulu, Gaara mempertahankan rasa sangat gelap humor seperti yang ditunjukkan saat Suiko bertanya Gaara berapa banyak cakranya diresapi dengan pasirnya. Gaara setuju untuk membiarkan dia tahu tapi akan merenggut nyawanya. Sejak menjadi salah satu sahabat Naruto, Gaara telah entah bagaimana meniru kemampuannya untuk mengubah kepribadian orang. Dalam anime, dia meyakinkan Matsuri untuk mengatasi ketakutan senjatanya. Selama pertemuan Kage, ia mengejutkan Kage yang lebih tua, lebih berpengalaman dengan meminta mereka ketika mereka telah meninggalkan dirinya, kemudian menyebabkan Noki untuk menjadi jauh lebih bertekad untuk melindungi dunia shinobi. Sebelum aliansi shinobi bersatu untuk berperang, ia memotivasi mereka untuk menyisihkan perbedaan mereka, melupakan persaingan masa lalu mereka dan bersatu di bawah satu bendera. Dia bahkan berhasil membuat Naruto berpikir tentang pilihan yang telah dibuat dalam hal Sasuke. Menyatakan bahwa ia hanya peduli tentang balas dendam. Ikatan dengan Naruto juga telah membuatnya mampu mengesampingkan setiap dendam, termasuk kebencian sebelumnya tentang ayahnya, yang ikut bertanggung jawab atas masa kanak-kanak yang menyedihkan Gaara. Dia bahkan menyebut ayahnya dengan panggilan kehormatan, dalam bahasa Jepang, ketika menyadari ia berinkarnasi untuk melawan dia. Dia mengaku telah memaafkan tindakan ayahnya, tapi secara terbuka menangis setelah mengetahui bahwa ibunya benar-benar mencintainya, dan bahwa ia telah bersumpah untuk melindunginya selamanya dengan menanamkan kehendak dirinya menjadi pasir yang, seperti ayahnya katakan, kehendak yang selalu melindunginya. Kasihnya untuk keluarganya juga diperluas dalam mimpi Tsukuyomi tak terbatasnya di mana Gaara bermimpi memiliki semua keluarganya bersama-sama dan bahagia sementara memiliki Naruto sebagai teman masa kecilnya. Gaara sangat peduli pada Naruto dan kesejahteraannya, dan meskipun tindakan Sasuke selama serangannya di pertemuan puncak Kage dan statusnya sebagai pidana internasional, dia pergi sejauh untuk mencoba untuk meyakinkan Sasuke untuk keluar dari kegelapan sekali lagi atas nama Naruto, dan ketika tidak sadar, bahkan meneteskan air mata atas kegagalan Sasuke, dan kekecewaan yang Naruto akan hadapi. Meskipun menghormati tujuan Naruto, tidak menghalangi keyakinan pribadinya, dan ia percaya temannya juga lebih penting. Yang paling menonjol adalah dukungan untuk menjaga Naruto dari perang mengatakan kepada Tsunade bahwa Naruto mengambil terlalu banyak risiko ketika datang untuk melindungi teman-temannya. Gaara juga belak-belakan mengatakan bahwa Naruto mengejar Sasuke adalah bodoh, karena ia melihat dia sebagai tidak lagi dapat kembali dari jalan yang sesat. Meskipun dia menentang tujuan Naruto untuk membawa Sasuke kembali, ia hanya mengatakan ini untuk Naruto bagi kebaikannya karena mereka teman. Meskipun ia tetap kejam terhadap lawan-lawannya, Gaara sangat protektif terhadap sekutu dan orang yang tidak bersalah, seperti yang terlihat ketika ia melindungi desanya dari Deidara, dan saudara-saudaranya, Darui dan bahkan Raikage terhadap Sasuke. Ia juga sangat memahami mereka yang menderita dari kesepian dan kebencian di masa lalu dengan sorot mata mereka, seperti Naruto, Kimimaro, dan bahkan Sasuke. Sebagai Kage, Gaara berkeyakinan bahwa cita-cita generasi sebelumnya, bahwa setiap desa harus memikirkan urusan mereka sendiri dan memecahkan masalah mereka sendiri tanpa harus meminta bantuan orang lain untuk menjaga penampilan dan kehormatan, adalah pikiran kuno yang konyol,
dan bahwa kerjasama antara desa merupakan dasar untuk mengalahkan Akatsuki. Bertahun-tahun kemudian, Gaara terbukti menjadi lebih ceria dan enak diajak berbicara, sangat ramah kepada keluarganya, bahkan ketika dia bertemu keponakannya yang tidak memanggilnya dengan gelar kehormatan, meskipun dia masih mempertahankan ketenangannya. Dia juga telah mengadopsi kepribadian yang lebih langsung saat dia segera memberitahu Kage lain untuk memotong setiap pembicaraan tidak berguna setelah Naruto datang terlambat ke pertemuan. Penampilan Gaara sedikit lebih pendek dari laki-laki rata-rata usianya, karena fakta bahwa ia lahir prematur. Dia memiliki kulit yang putih dan rambut pendek, runcing, pirang, digambarkan sebagai merah di seri sebelumnya, dengan kemiripan yang mencolok dengan ayahnya. Dia juga memiliki mata biru hijau pucat. Gaara tidak memiliki pupil khas atau alis. Dia memiliki dua sifat yang sangat penting dalam penampilannya. Pertama, ia memiliki cincin mata hitam seperti tanuki, karena mereka ada sejak kelahirannya. Kedua, ia mengukir kanji cinta di sisi kiri dahinya, setelah itu karena pengkhianatan Yashamaru. Penampilan Gaara yang berpisah dari sisi kiri, membuat kanji lebih terlihat. Matsuri dan Sari yang keduanya tampaknya naksir pada Gaara, yang telah menggambarkan dia sebagai tipe pendiam, kuat, elit dan sangat tampan. Dalam bagian I, Gaara telah terlihat dalam dua pakaian yang berbeda. Ketika ia terlihat untuk pertama kalinya, ia mengenakan setelan hitam tubuh penuh dengan kaos berlengan, panjang kaki 3/4, dan leher terbuka. Dengan ini, ia mengenakan kain putih di atas bahu kanannya dan sisi kiri pinggul, dan pita kulit lebar di atas bahu kiri dan kanan pinggulnya. Dengan pita kulit ini, ia membawa labu yang berisi pasirnya. Ia juga mengikat pelindung dahi hitamnya di atas pita. Dalam kilas balik masa kecilnya, ia terlihat mengenakan ponco krem seperti selendang atas kaos hitam lengan pendek, sebuah obi putih di pinggang, celana biru tua yang digulung kembali beberapa kali dihem, mengungkapkan kain dalam abu-abu, dan sandal hitam. Pada akhir bagian I, ia beralih terusan hitam sebelumnya coklat kemerahan dengan lengan panjang dan kerah tegak. Dia mempertahankan kain putih, tetapi memiliki baju besi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dalam bagian II, Gaara memiliki percepatan pertumbuhan yang cukup besar, seperti Naruto. Selama berjuang melawan Deidara dan selama pertemuan Kage, ia mengenakan pakaian penuh gelap, dengan sepasang tali pada masing-masing kaki, masing-masing beberapa inci di bawah pinggang dan lutut, panjang sebuah lengan mantel merah dengan garis terbakar dan celah di atas bagian bawah depan dan belakang, rompi abu-abu sarung diadakan di tempat dengan tali tunggal di bahu kirinya dan dua sabuk melengkung yang dia gunakan untuk membawa labunya. Dia juga memakai sepasang sabuk santai dikenakan di pinggang. Ia juga terlihat mengenakan jubah Kazekage, dan jas sederhana celana hitam, yang sangat menyerupai setelan Kankuro, dan untuk peringatan Nenek Chiu. Sepanjang waktu, ia telah terlihat mengenakan sandal shinobi standar Sunagakure. Sebagai komandan resimen pasukan aliansi shinobi, ia menambahkan jaket anti peluru dasarnya untuk pakaian standarnya. Dalam The Last Naruto The Movie, 2 tahun setelah Perang Dunia Shinobi keempat, Gaara sekarang lebih dewasa dengan kemeja daun merah lengan panjang dengan beberapa tombol dan celana yang cocok dengan warna bajunya. Dia juga memakai sabuk coklat dan sekarang memiliki labu pasir kecil yang diikat ke samping kirinya. Bertahun-tahun setelah Perang Shinobi keempat, rambut Gaara menjadi datar dan disisir rapi ke pelipis kanannya. Sejak masa kanak-kanak, Gaara telah dipuji sebagai shinobi yang sangat kuat, mampu dengan mudah mengalahkan Anbu seperti pamannya Yashamaru, meskipun serangan yang menyelinap pamannya, berhasil menyelesaikan misi tingkat B sementara hanya Genin, dan bahkan menjadi Kazekage pada usia 15. Selama Perang Dunia Shinobi keempat, ia diangkat sebagai komandan resimen, dan pemimpin divisi keempat aliansi shinobi. Kekuatan dan statusnya kini telah menjadi dihormati dan dipuji oleh seluruh pasukan aliansi tersebut,
termasuk Kage masa lalu dan sekarang. Bahkan Mizukage kedua menyebut Gaara sebagai telur emas, dan ayahnya mengakui bahwa ia telah melampaui dia dalam care yang lebih dari yang bisa diharapkan. Ia juga dipuji oleh musuh-musuhnya seperti Deidara, yang mengomentari kekuatannya setelah ia menangkapnya, kehilangan lengan karena serangan Gaara dalam proses tersebut. Meski Sukaku dikeluarkan, ia masih cukup kuat untuk tetap menjadi Kazekage. Bukti lain kekuatan Gaara pada usia muda adalah bahwa dia bisa melawan sendiri terhadap 5 dari Susanoo Madara Uchiha klan kayu untuk jangka waktu yang panjang. Lahir sebagai jin ceriki, Gaara memperoleh cadangan besar cakra Sukaku dan stamina. Cakranya juga dikatakan oleh Kiba menjadi sangat kuat. Dengan demikian, ia mampu menggunakan banyak teknik berbasis pasir yang sulit, kadang-kadang secara berurutan, sebelum menjadi habis. Meskipun Sukaku dikeluarkan dari dalam dirinya, cadangan cakra Gaara dan kekuatan tetap sama kuatnya. Ninjutsu manipulasi pasir, sebagai inang Sukaku, Gaara memiliki kemampuan untuk memanipulasi dengan bebas pasir, untuk melayani berbagai keperluan. Fokus gaya bertarungnya, kontrol Gaara dan licik dalam menggunakan kemampuan ini sangat tangguh, mampu mengendalikan jumlah besar satu kali untuk kekuatan seperti sepenuhnya berubah ke Sukaku dan membuat tsunami pasir untuk melawan 4 reinkarnasi Kage. Selama pertempuran, Gaara jarang bergerak, menyerang dengan pasirnya dari satu lokasi, dan jarang menggunakan taijutsu. Metode serangan yang paling dasar adalah untuk pertama menangkap dan imobilisasi sasarannya, dan kemudian meledakkan pasir untuk menghancurkan target. Mengambil keuntungan dari sifat lunak pasir, Gaara telah datang dengan berbagai taktik menangkap dan menghancurkan. Sebagai kedua elemen gaya tempur, Gaara memiliki berbagai pertahanan pasir agar lawan tidak terlalu dekat. Pertahanan utamanya adalah perisai pasir miliknya, membentuk penghalang untuk mengelilingi dan melindungi Gaara sendiri. Sementara otomatis, Gaara dapat mengendalikan level kekuatan dan kualitas sekukannya atau membuatnya benar-benar menyelimuti dirinya. Sementara pertahanan yang efektif, perisai dapat diatasi dengan serangan kecepatan tinggi atau kekuatan cukup sederhana. Jika hal ini terjadi, Gaara memiliki lapisan sekunder pasir meliputi dia disebut zirah pasir. Meskipun berguna, zirah membutuhkan jumlah besar cakra untuk tetap aktif, dan juga memiliki efek samping berat Gaara bertambah. Pertahanan yang ditawarkan oleh pasirnya adalah begitu kuat, mereka telah diberi nama pertahanan absolut. Tidak diketahui apakah pertahanan pasir Gaara otomatis benar-benar Sukaku yang melakukan sesuai dengan perkataan Kazekage keempat dan Yashamaru, ibu Gaara, Karura, adalah sumber sejatinya mencintainya dan berjanji untuk selalu melindunginya. Selain metode-metode dasar penyerangan dan pertahanan, Gaara juga memiliki sejumlah teknik lain. Dengan membuat klan pasir dari dirinya sendiri, Gaara dapat memiliki sekutu untuk digunakan dalam pertempuran. Tidak seperti kebanyakan teknik cloning dalam seri, klan pasir dapat mempertahankan bentuknya setelah dipukul, mampu mereformasi diri atau menangkap lawan pada yang tersebar. Dengan suspensi gurunnya, Gaara dapat menggunakan pasir sebagai platform, untuk membiarkan dirinya dan orang lain untuk melayang di udara. Dia juga bisa naik pasirnya lebih cepat dari Noki bisa terbang ke lokasi. Menggunakan mata ketiga teknik ini memungkinkan dia untuk membuat bola mata pasir mengambang di setiap lokasi, yang ia dapat melihat melaluinya sebagai sarana memata-matai atau membimbing serangan sementara pandangannya terhalang. Pasirnya juga dapat digunakan sebagai perangkat penginderaan. Gaara dapat mendeteksi ketika orang lain datang terhadap kontak dengan itu, bahkan dari jauh. Penginderaan pasirnya begitu besar, itu bisa berulang kali menemukan yang menghilang dan kerang raksasa Mizukage kedua. Dalam bagian I kecakapan Gaara dapat mengumpulkan cukup pasir untuk perisai seluruh desa Sunagakure dari Deidara C3, serta membantu dalam menghentikan meteorit raksasa. Jika pasir kurang, Gaara dapat memecah mineral bumi di tanah untuk menciptakan lebih banyak pasir.
Ia mampu memanipulasi pasir bahkan ketika itu tercampur dengan air. Sementara ia dapat mengontrol pasir normal, membutuhkan cakra lebih untuk memanipulasi, melelahkan dia dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, Gaara terus mengalihkan cakra ke pasir sendiri setiap saat, dalam sebuah labu yang juga terbuat dari pasir di punggungnya, yang juga memberikan Gaara tingkat serangan yang lebih besar. Selanjutnya, Gaara dapat menghancurkan mineral yang paling sulit di tanah bersama-sama untuk menciptakan sebuah perisai dalam bentuk tubuh Sukaku atau, di anime, sebuah tombak dalam bentuk lengan untuk pertempuran. Dia mampu mengintegrasikan pasir emas, sebuah kemampuan yang sebelumnya hanya digunakan oleh ayahnya, ke pasirnya. Meskipun Sukaku dikeluarkan, Gaara masih bisa menggunakan pasirnya seperti sebelumnya. Menurut Sasuke di pertemuan Kage, pertahanan absolut Gaara masih hidup dan baik, serta kecepatan sebelumnya dan kekuatan serangan yang melindungi Gaara dan lain-lain dari sebuah keruntuhan, memblokir serangan dari Raikage keempat dan Amaterasu, tanpa dibakar dari apinya. Selama Perang Dunia Shinobi keempat, Naruto menyatakan keyakinannya bahwa Gaara mempertahankan pertahanan terbaik lebih dari siapapun, kemudian mampu memblokir rentetan serangan dari pedang lengkap Susanoo Madara Uchiha. Kekuatan pasir Gaara begitu kuat bahwa ayahnya percaya bahwa ia telah sepenuhnya berubah menjadi Sukaku dan kemudian terkejut melihat bahwa itu tidak terjadi. Gaara dapat dengan cepat bermanuver pasirnya di atas pasir emas ayahnya, meskipun beratnya unggul dan menghentikan meteorit besar. Pasir Gaara juga tampaknya satu-satunya substansi berbasis ninjutsu yang tidak bisa diserap. Dia bahkan dapat memblokir ledakan instan kuat yang meledak meskipun kekuatan besar mereka melindungi desanya dan divisi masing-masing. Gaara juga dapat memasukkan pasir ke dalam tubuh lawan melalui luka terbuka mereka, dan menggunakannya untuk mengontrol dan membatasi gerakan mereka. Menggabungkan kekuatan mereka, Gaara dan Sukaku bisa menggunakan Juninjutsu diberdayakan dengan segel, yang membutuhkan Susanoo lengkap Madara Uchiha untuk melarikan diri. Transformasi Jinchuriki, dalam situasi putus asa, Gaara mampu mengambil bentuk Sukaku oleh lapisan pasir di tubuhnya, membuatnya lebih kuat daripada sebelumnya. Kepribadian Sukaku tumbuh lebih dominan selama transformasi ini, meningkatkan kecenderungan membunuh Gaara. Setelah selesai, Gaara diasumsikan versi manusia berukuran Sukaku, di mana ia mengandalkan kekuatan kasar untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Jika perlu, Gaara bisa hampir seketika membuat versi berukuran kehidupan Sukaku. Dalam bentuk ini, ia tetap jauh di dalam salinan Sukaku, aman dari bahaya, meskipun tidak bisa bergerak. Ketika membutuhkan kekuatan penuh Sukaku, Gaara akan menggunakan teknik pura-pura tidurnya, yang memaksa dia untuk tidur, dan memungkinkan Sukaku untuk mengambil kontrol penuh. Untuk melakukannya, bagaimanapun, Gaara harus muncul dari dalam tubuh Sukaku, meninggalkan dia terbuka untuk menyerang selama teknik dijalankan. Seiring waktu, ia mulai mendapatkan yang lebih baik kontrol atas Sukaku, sehingga ia bisa menekan kepribadiannya sendiri menjelang akhir busur filler anime Prasikden. Pada saat bagian ini mulai, Gaara bahkan mampu menggunakan senjata Sukaku untuk menyerang beberapa kali, tanpa kehilangan kendali dirinya. Namun, ini bisa terjadi hanya meningkatkan pengawasan di atas pasir dalam tindakannya. Keterampilan lain, meskipun ia hampir tidak pernah menggunakan taijutsu sebagai elemen pertempuran, Gaara telah menunjukkan kecepatan reaksi yang luar biasa terhadap pengguna biasa taijutsu seperti Rock Lee. Dia juga telah menunjukkan keterampilan siluman yang cukup besar dan kemahiran dalam teknik tubuh berkedip, mampu menyelinap di antara Sasuke selama pertemuan pertama mereka tanpa memperhatikan Seng Uchiha. Gaara juga telah menunjukkan beberapa ukuran kekuatan fisik, bahkan tanpa berubah menjadi Sukaku, karena ia dengan mudah ditolak temari dengan pukulan tunggal. Meskipun cedera dia juga dapat menggunakan transformasi alam elemen angin, meskipun ini hanya terlihat saat ia berubah menjadi Sukaku.
Dia juga dapat menggunakan elemen petir dan tanah. Gaara juga telah menunjukkan untuk menjadi guru terampil dalam anime, mengajar Matsuri bagaimana menggunakan JHY ketika ia mengetahui ia takut senjata. Dalam bagian ini, Gaara juga terbukti menggunakan taktik yang sangat analitis dan sangat terampil. Hal ini terbukti ketika ia mampu mengalahkan Mizukage kedua dengan merumuskan cara untuk melawan klon meledak Mizukage. Seperti banyak Suna Shinobi, Gaara terampil dengan segel, dengan menggunakan pasirnya di tempat kain penyegel. Gaara muncul saat dia, Temari, dan Kankuro sedang berjalan-jalan di desa Konoha. Mereka bertemu Naruto dan kawan-kawan. Mereka hampir saja bertarung, tetapi Gaara berlalu begitu saja. Setelah lolos ujian tertulis, tim Suna memasuki ujian kedua. Di tengah perjalanan mereka dihadang tim lain. Tetapi dengan mudah dihabisi dengan kejam oleh Gaara tanpa terluka sedikitpun. Babak ketiga dimulai. Namun, karena banyak peserta yang lolos termasuk Gaara ke babak ini, diadakan babak penyisihan dulu. Gaara kebagian melawan Rock Lee di pertarungan terakhir. Karena terdesak, akhirnya Lee menggunakan Urarunge membuat Gaara terdesak, tetapi Gaara bisa menghindar dan nyaris gelap mata membunuh Lee apabila Guru Gai tidak datang tepat waktu untuk menghentikannya. Akhirnya, Gaara menang dan kebagian melawan Sasuke di babak ketiga yang sebenarnya. Di babak ini, Sasuke mengeluarkan Chidori buatan Kakashi yang membuat Gaara terluka untuk pertama kalinya dan hendak mengeluarkan Sukaku menghancurkan Konoha, namun, tiba-tiba terjadi serangan besar-besaran oleh Tsunagakure dan Otogakure. Gaara dibawa pergi oleh Temari dan Kankuro. Gaara dikejar oleh anggota tim 7, bersama dengan Shikamaru dan Shino Aburame, yang memaksa saudaranya untuk tinggal di belakang di berbagai titik untuk menunda pengejar mereka. Sasuke terjebak dengan Gaara yang mulai mengubah dirinya menjadi Sukaku. Gaara mampu menahan serangan terakhir Sasuke, yaitu Chidori, sehingga dia dapat mengalahkan Sasuke sebelum Naruto dan Sakura Haruno tiba. Tindakan Sakura datang untuk membantu Sasuke menyebabkan Gaara untuk menghidupkan kembali masa kecilnya dikhianati sebelum ia disematkan ke sebuah pohon dengan pasirnya. Penasaran dengan kemampuan Naruto sejak menyaksikan kemenangannya atas Neji hingga selama ujian, Gaara mengancam untuk menghancurkan Sakura untuk memaksa Naruto untuk melawan dirinya. Naruto, meskipun takut, tinggal untuk melawan dia untuk melindungi teman-temannya. Setelah dipukuli oleh klon bayangan Naruto, Gaara marah dan mengasumsikan bentuk penuh Sukaku sementara Naruto memanggil Gamabunta. Setelah Gamabunta menunjukkan kekuatannya, Gaara kemudian muncul dan menggunakan teknik pura-pura tidur untuk membiarkan Sukaku mengambil kontrol penuh dalam pertempuran. Merancang strategi untuk memerangi binatang itu, Gamabunta dan Naruto menggunakan teknik transformasi kombinasi untuk berubah menjadi serigala raksasa, ekor 9 di anime, sehingga ia bisa melekat ke satu ekor untuk memberikan Naruto kesempatan untuk membangunkan Gaara. Dengan energi terakhir mereka, dua bertukar pukulan terakhir, Naruto berakhir dan kemenangan mengklaim. Gaara terkejut mengetahui bahwa Naruto adalah jin ciki seperti dirinya belum bingung dengan pengabdian abadi anak itu kepada teman-temannya, menyebabkan dia menyadari bahwa kekuatan Naruto berasal dari keinginan untuk melindungi mereka yang dekat dengannya. Seperti Gaara dan saudara-saudaranya melarikan diri dari TKP, Gaara terbuka meminta maaf kepada Kankuro dan Temari dengan heran mereka. Berkat pengaruh Naruto, kekalahan terbukti menjadi titik balik besar bagi Gaara. Misi pemulihan Sasuke, di sini, Gaara pertama kali terlihat saat Lee terdesak melawan Kimimaro. Gaara tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Rock Lee, menggunakan pasirnya untuk menangkis serangan Kimimaro. Meskipun Lee mencoba untuk melanjutkan, Gaara mengatakan berhenti padanya. Ia mengatakan pada Lee bahwa dia masih tidak dalam kondisi baik untuk melawan. Dalam pertarungan, berbagai kemampuan Gaara terbukti efektif terhadap struktur tulang kokoh Kimimaro yang melindunginya dari sebagian besar serangan Kimimaro. Setelah itu,
Kimimaro mengaktifkan tingkat kedua tanda kutukan miliknya. Gaara mengubur Kimimaro ke dalam tanah. Namun, Kimimaro lolos dengan Gaara melemah. Lalu, Kimimaro meninggal oleh penyakitnya. Setelah pertempuran, Gaara bahkan menjelaskan bahwa orang yang buruk memiliki orang yang berharga bagi mereka, dan mencatat kelilauan mereka seperti Naruto.